Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Berjumpa kembali pada kesempatan ini dengan saya untuk bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membahas lebih jauh firman Tuhan pada kesempatan ini, mari saya mengajak kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berikan kami hikmat marifat-Mu, pengurapan-Mu secara khusus kepada hamba-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang akan mendengarnya Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati dan mengurapi kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh sangat memberkati kami, menguatkan kami, dan memberikan solusi dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masih mengikuti peraturan dari Bapak Presiden kita, yaitu PPKM, sehingga kita masih mengadakan ibadah online ya. Dan justru semalam diumumkan bahwa PPKM ini akan berlanjut sampai tanggal 2 Agustus mendatang. Mari Bapak Saudara, sebagai warga negara yang baik, kita ikuti aturan pemerintah ini demi keamanan, kenyamanan bersama. Pasti semuanya punya tujuan yang baik supaya rakyat Indonesia boleh segera terhindar dan dari COVID yang semakin hari kita rasakan semakin banyak korban. Nah, kita akan bersama-sama untuk memutuskan penyebaran virus corona ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah pemerintah canangkan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tema yaitu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ketika kita melihat kondisi pandemi yang sangat mencekam hari-hari ini, tentunya akan membuat kita menjadi takut, khawatir, gentar. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran karena pandemi ini, karena adanya COVID-19. Sebagai anak Tuhan, hal itu tidak seharusnya membuat kita takut yang secara berlebihan. Kita sebagai anak Tuhan harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan setiap persoalan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Dan kita juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Itu saja yang harus kita lakukan. Apapun yang kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19 ini Bapak Saudara, tentunya Tuhan tetap memelihara kita. Dan kita hidup di bawah pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, bagaimanapun beratnya persoalan kita. Kenapa Bapak Saudara? Sebagai pribadi yang maha kuasa, dia mampu memecahkan setiap masalah betapapun berat dan rumitnya masalah yang kita hadapi. Kita tak pernah sendiri Bapak Saudara. Kita tak pernah dilupakan. Dan kita tidak perlu putus dalam pengharapan. Bagaimanapun sukarnya keadaan kita saat ini, misalnya kesukaran apa yang kita hadapi? Ada yang sakit? Ya banyak. Mengalami ketidakadilan, kemudian kita kehilangan orang-orang terkasih. Banyak sekali saat-saat ini orang kehilangan
orang-orang yang dicintainya, apakah itu anak, suami, istri, orang tua, kerabat dekatnya, ataupun mereka merasa kecewa kepada keluarga atau pasangan hidup. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Allah memahami semua ini dan Dia memperdulikan kita. Mungkin saat ini Anda tertekan, ya, banyak pergumulan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ataupun merasa kesepian di tengah-tengah keramaian dan serasa putus asa. Percayalah bahwa Tuhan memelihara kita. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus bersaksi bahwa Allah-Nya yang akan memenuhi segalanya. Sementara saat-saat ini orang yang tidak percaya, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan mengatakan, hidup ini sulit, sukar, pergumulan begitu sangat menekan di dalam hidupnya. Tapi Paulus dengan berani katakan saat ini, My Lord, my God, Allah yang super segalanya, mampu memenuhi segalanya. Bapak Ibu Saudara, biar ini juga yang keluar dari mulut kita. Kita juga mau katakan bahwa Allahku lah yang memenuhi segala keperluanku. Nah, kalau demikian, Bapak Saudara, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang harus kita khawatirkan dan kita takutkan lagi? Ya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, bagaimana supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, Bapak Saudara? Supaya kita hidup selalu di dalam pemeliharaannya. Yaitu yang pertama, mendengar suara Tuhan. Jadi supaya kita ini terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, langkahnya yang pertama harus suka mendengar suara Tuhan. Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan langsung berbicara dari langit, suaranya menggaung? Ya, mungkin tidak seperti itu. Kita mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Di dalam Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan. Tuhan berbicara, menasehati, menegur, menguatkan kita lewat kebenaran firman dalam Alkitab ini. Jadi kita harus rajin, berarti memperhatikan firman-Nya dengan cara membaca, merenungkan, entah kita mendengar khotbah-khotbah saat ini, karena kita nggak bisa ke gereja, ya kita buka YouTube, kita mendengarkan khotbah lewat online. Tidak masalah Bapak Saudara. Saya seringkali membuka YouTube untuk mendengarkan khotbah para hamba Tuhan dan saya dikuatkan, diberkati. Saya percaya Bapak Saudara juga demikian. Bahkan sering sekali ada kiriman ke WA saya, ya, puji-pujian dan juga khotbah-khotbah hamba Tuhan. Saya tidak alergi terhadap siapa yang khotbah dan dari mana gereja mereka berasal. Tapi asalkan yang diberitakan adalah firman Tuhan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu pasti akan memberkati kita Bapak Saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah pengakuan dari seorang yang bernama Daud, Bapak Saudara. Ya. Kata-kata takkan kekurangan aku di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu pemelihara. Daud sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saat dia menggembalakan domba di tengah-tengah hutan, di lapangan luas, sering sekali
Dia mengalami ancaman-ancaman, entah itu dari binatang dan sebagainya. Tetapi Daud tidak merasakan takut dan khawatir karena ada Tuhan yang memelihara, yang melepaskan dia dari gangguan-gangguan. Daud mengakui Allah sebagai gembalanya. Di sini Daud menempatkan diri sebagai domba. Sifat domba itu adalah selalu mendengar suara gembala. Diceritakan bahwa di Israel, Bapak Saudara, setiap kali domba itu setiap gembala itu memanggil dombanya, maka domba-domba itu akan datang berkumpul, dan itu jumlahnya begitu banyak, luar biasa. Kalau kita banyak mendengar suara Tuhan, maka yang ada adalah kekuatan dan penghiburan. Tapi seringkali manusia justru senang mendengar suara manusia yang kadangkali membuat kecewa, cemas, dan putus asa. Apalagi saat-saat ini, Bapak Saudara, berita-berita yang kita saksikan di medsos, ya, yang kita baca, yang kita dengar lewat video, kadangkali membingungkan, ya, membuat orang ketakutan, khawatir, dan bingung. Mari kita sering memperbanyak mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Renungkan firman-Nya, baca firman-Nya, sehingga kita boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, yang kedua adalah kita harus taat beribadah. Bapak Saudara, taat beribadah. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, Saudara boleh baca dalam Alkitab Saudara, taat beribadah. Di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa, Bapak Saudara. Ini janji Tuhan. Dikatakan kalau kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah kita. Siapa Tuhan Allah kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dan dijanjikan bahwa Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Artinya kebutuhan pokok pangan kita itu dijamin oleh Tuhan, ya. Jadi tempatkanlah diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mentaati firman-Nya, yang suka beribadah, maka berkat untuk kebutuhan sembako kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Saya percaya kok anak Tuhan itu gak akan pernah kelaparan. Kita bisa aja lapar karena mungkin telat makan. Tapi Tuhan gak akan membiarkan kita sampai kelaparan, Ibu Saudara. Karena ada selalu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan janjinya Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Sekarang ini penyakit apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Bapak Ibu Saudara, selain COVID-19, kan ada yang punya penyakit bawaan seperti jantung, ya, ginjal, darah tinggi, stroke, apapun jenis penyakit yang kita hadapi, Tuhan janjikan akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Nah, kalau saat ini mungkin kita sedang menghadapi itu, ya kita minta kepada Tuhan, dengan ketaatan kita beribadah, karena di dalam ibadah itu pasti ada kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita mengagungkan Tuhan, dan ada doa. Dalam doa itu ada
pujian penyembahan, ada doa syukur, ucapan syukur, ada doa permohonan. Nah, kalau dalam menghadapi penyakit ini, Bapak Ibu Saudara bisa menaikkan doa permohonan. Maka Allah yang sudah berjanji ini pasti akan mengabulkan. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berdoa untuk penyakit yang saat ini ada di dalam diri kita, yang kita alami. Kok rasanya Tuhan tidak menjawab ya? Kok kayaknya belum ada jawaban dari Tuhan? Jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu. Karena nanti Tuhan pada saatnya pasti akan menjawab ya setiap pergumulan doa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada saat ini orang-orang yang sukanya berkat saja. Ya, kan tadi dalam ibadah itu kalau taat Tuhan akan memberkati. Maunya berkat saja, tapi nggak suka beribadah. Ya, ada yang datang beribadah ke gereja, datang secara fisik katanya mau setor muka sama gembalanya. Tetapi hatinya kemana, pikirannya kemana? Malah ada yang tidur saat beribadah di gereja. Kemudian dalam ibadah itu kita ada memuji, menyembah, mendengarkan firman. Ada saatnya juga kita berikan kolekte. Ya, tapi justru saat-saat begini ada aja ketika kolekte sedang dijalankan keluar, ya, pura-pura ke toilet. Nah, padahal dalam ibadah itu kita harus mencintai Tuhan, mencintai pekerjaannya lewat persembahan kita. Ya, karena gereja kita juga pasti membutuhkan dana untuk berbagai hal keperluannya. Tapi itu yang dilakukan. Ya. Biar kalau sikap kita saat ini seperti itu, kita akan mulai bertobat. Sekarang yang dulu kita bisa beribadah di gereja, itu banyak yang malas-malas datang. Sekarang ibadahnya lewat online, ya. Wah, tambah makin seneng karena nggak harus pergi ke gereja. Tetapi diberikan kesempatan beribadah online, hamba Tuhan sudah mempersiapkan rekaman khotbah untuk dibagikan, disaringkan, supaya jemaat itu bisa menikmati, menyaksikan, mendengar khotbah itu di rumah. Home sweet home. Tetapi apa? Banyakkan juga mengabaikan, tidak mau mengambil kesempatan seperti itu. Apakah ini namanya beribadah, Bapak Saudara? Masih adakah yang demikian? Kalau iya, mari kita bertobat. Kita indahkan waktu-waktu beribadah kita. Justru harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, supaya memperbanyak waktu-waktu ibadah kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Saudara, adalah kita mau melepaskan berkat. Di dalam Lukas 6 ayat 38, di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita, walaupun kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi Tuhan juga gak mau kita hanya menerima berkat. Tuhan mau kita jadi berkat. Kita harus melepaskan berkat. Saat ini Bapak Saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang kekurangan. Karena mereka banyak yang di PHK. Gak punya pekerjaan, gak ada penghasilan.
mari saya mengetuk hati orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mempunyai harta melimpah. Pedulikanlah saudara-saudara kita dengan cara melepaskan berkat. Apakah nanti saudara berpikir, oh nanti saya akan jadi miskin kalau saya memberi ke orang lain? Tidak, Bapak Saudara. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membalaskan. Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan apa yang saudara korbankan. Bahkan lebih, kadang ya, lebih dari apa yang kita keluarkan. Salah satu contoh Bapak Saudara, suatu saat ada seseorang yang menelpon saya, dia membutuhkan uang. Dia sangat butuh untuk beli obat, kadang juga sangat butuh untuk kebutuhan makan, Bapak Saudara. Mungkin waktu itu saya juga tinggal uang selembar di dompet. Tetapi karena mungkin Tuhan menyuruh orang ini untuk menghubungi saya tidak katakan bahwa saya nggak punya. Saya katakan ya sesuai yang dia minta, saya beri. Pas seperti apa yang saya punya. Saya nggak mikir lagi besok saya gimana dan bagaimana. Saya bersyukur bisa melakukan itu. Saya akan sedih kalau ada orang yang membutuhkan, minta pertolongan kepada saya dan saya tidak bisa membantu. Itu saya sangat sedih. Tapi ini saya bisa lakukan, saya bersyukur. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Sehari kemudian ada seseorang yang datang kepada saya. Dia nggak mau masuk rumah, hanya di pagar saja. Saya dipanggil dan dia menyerahkan sebuah amplop. Dia katakan, semalam saya berdoa, saya dapat berkat dan saya sisihkan perpuluhannya. Saya lagi ingin memberi untuk siapa ya? Waktu saya berdoa, saya digerakkan untuk memberikan kepada ibu, katanya. Dan saya ke sini. Nah inilah luar biasanya Tuhan itu Bapak Saudara. Tuhan tuh gak mau berhutang kepada kita. Ketika saya hanya memberi sedikit, misalnya 100.000, dan saya mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang saya lakukan. Sungguh luar biasa. Saya tidak berhenti bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan selalu buat kejutan-kejutan dalam hidup saya, Bapak Saudara. Pemeliharaannya itu begitu nyata. Dan saya ingin tularkan kepada Bapak Saudara. Jangan pelit kalau diberkati. Mari ingat yang lain. Ya. Kemudian bentuk pemeliharaan Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan. Karena Allah itu Allah yang sebagai sumber berkat. Jadi bentuk pemeliharaan Tuhan atas kita Bapak Saudara, Tuhan menyediakan. Allah menciptakan langit bumi dengan isinya. Ya, sebelum menciptakan manusia Tuhan sudah memenuhi apa yang nantinya menjadi kebutuhan manusia. Tuhan ciptakan tanaman, tumbuhan, ya, hewan-hewan, itu semuanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Luar biasa ya. Yang kemudian yang lain bentuk pemeliharaan Tuhan itu adalah Tuhan menjamin dalam setiap persoalan hidup kita, kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 25a dikatakan di sana bahwa burung di udara Tuhan pelihara dan tidak akan mati jatuh karena kelaparan. Apalagi kita Bapak Saudara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi demikian indahnya. Tuhan dandanin. Apalagi kita sebagai umat pilihannya.
ciptaan Tuhan yang mulia. Pasti Tuhan jauh lebih peduli akan hidup kita. Bentuk pemeliharaan Tuhan yang ketiga yaitu menaburlah. Ya. Petani, Bapak Saudara, setelah dia menabur, akhirnya dia panen, dia menghasilkan hasil panenannya yang berlimpah. Petani itu tidak langsung berhenti dan tidak menabur lagi. Ya, tetapi dia akan tetap menyediakan benih untuk menabur. Supaya apa? Supaya terus ada persediaan makan di dalam keluarganya. Dia bisa juga jual, bisa juga untuk keperluan orang lain. Jadi tidak akan berhenti menabur dalam segala musim. Ya, Tuhan yang keempat yaitu Tuhan menjaga kita, yaitu bentuk pemeliharaannya yang ada di dalam Mazmur 121. Saya bacakan di sana di dalam ayat 7 sama 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Saudaraku yang terkasih. Tuhan memelihara kita dan menjaga nyawa kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperdulikan kita. Ya. Jadi sekarang ini apa yang menjadi ketakutanmu, kekhawatiranmu, kebimbanganmu, persoalanmu yang berat? Jangan menyerah, jangan putus asa. Memandanglah kepada Yesus, hidup fokus kepadanya. Ya, karena Dia Allah Sang Pemelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang indah yang boleh kami dengar pada kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu memelihara di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan, apapun keadaan kami. Kau sudah menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak boleh takut, gentar, khawatir, dan putus asa dalam menghadapi kehidupan ini karena kami punya Allah yang selalu memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, waktunya kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di kediaman masing-masing sudah menyediakan semuanya. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 14-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh mengambil tubuh dan darah-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu boleh menguatkan setiap kami. Dan kalau saat ini ada di antara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami yang dalam pergumulan, dalam persoalan hidup, oleh persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan solusi dan jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengikuti perjamuan kudus ya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Dan juga saya ingin menyampaikan apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dan ingin memberkati gereja kami, nanti silakan menghubungi bendahara kami. Ada nomor rekeningnya pada tayangan di channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan, kita akan akhiri ibadah ini. Bapak, kami bersyukur untuk serangkaian ibadah yang kami boleh laksanakan pada saat ini. Kami percaya Tuhan setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Dan kami akan pulang mengakhiri ibadah ini Tuhan. Engkau senantiasa akan memimpin dalam perjalanan hidup kami. Dan kami percaya kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu terus boleh kami rasakan. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya terus menguatkan, menghibur, terus memberkati kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes. Maju terus.